Oke, selamat pagi para tuan juri. Seperti yang kita ketahui bahwa pengeluaran pemerintah itu makin hari semakin tinggi, terutama kita saat ini yang telah dilanda oleh pandemi yang diperkirakan lebih dari 1 tahun, yang pastinya membuat ekonomi kita itu pasti runtuh. Pastinya banyak sekali pengeluaran yang pemerintah keluarkan agar kita ini bisa jalan, seperti dari hal ekonomi, infrastruktur juga masih terus digenjot, dan baru-baru ini yaitu pembangunan ibu kota negara yang sudah mulai jalan saat ini, sehingga uh, mereka dari pemerintah sendiri itu mengeluarkan mengeluarkan banyak biaya atau anggaran agar dapat terbangun uh, dari keuangannya. Namun masalahnya di sini adalah uh, ketika bank sentral seperti Bank Sentral Indonesia sendiri merupakan Bank Indonesia tidak mengawasi atau menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Belum lagi seperti kayak hutang-hutang dari luar negeri yang makin hari makin banyak, sehingga ini perlu diawasi oleh bank sentral yang merupakan bank yang pastinya mengetahui kondisi keuangan Indonesia pastinya. Nah, sebelum itu, definisi dari bank sentral sendiri adalah merupakan bank milik negara, dan ibaratnya dari bank sentral sendiri itu merupakan bank yang berada di tingkat pemerintahan pastinya. Sehingga hal ini penting dan bisa untuk bank sentral mengawasi keuangan kita, atau lebih tepatnya adalah menetapkan batas keuangan negara kita pastinya. Dan mekanisme di sini adalah yang pertama, yaitu bank sentral mengawasi batas pengeluaran Indonesia agar tidak terjadi hal yang diingat. Karena yang kita keluarkan ini adalah anggaran negara, uang negara yang pendapatannya itu berasal dari pajak, dan pajak itu sendiri kita ketahui bahwa pajak itu didapatkan dari uang masyarakat kita, atau rakyat-rakyat Republik Indonesia pastinya. Dan yang kedua, mekanismenya yaitu memberi peringatan apabila keuangan negara itu sedang tak baik, sedang tipis. Karena ketika ditetapkan batas tersebut, pastinya dari Bank Indonesia ini lebih mengetahui apa yang menjadi apa yang harus dikeluarkan oleh negara, apa yang tidak. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan anggaran, seharusnya menetapkan batas tersebut agar tidak lama, tidak habis, atau mencapai batas yang tidak diinginkan. Dan juga orang-orang di bank sentral pasti lebih paham dengan keuangan di Indonesia, terutama dengan masa depan keuangan Indonesia apabila pemerintah misalkan mengeluarkan anggaran untuk membangun infrastruktur, apakah itu harus dilakukan atau tidak. Sebaiknya udah dimasukkan oleh bank sentral, maksudnya lebih bank sentral sebagai penasihat atau memperingati apakah hal tersebut itu perlu dikeluarkan atau tidak dalam hal pengeluaran pastinya. Nah, tujuannya apa? Yaitu pertama, membuat keuangan negara stabil. Kita sebagai negara berkembang, pasti keuangan kita ini ya, pendapatan kita ya tidak banyak-banyak banget, terutama kita merupakan salah satu negara terbesar atau negara dengan penduduk terbanyak di dunia, nomor 4 atau nomor 5. Sehingga keuangan negara ini harus benar-benar diperhatikan, terutama bank sentral yang merupakan bank yang ibaratnya memproduksi atau mencetak uang negara dari Indonesia sendiri. Dan yang kedua, tujuannya yaitu dengan pengawasan dari bank sentral atau bank penyuplai dana dapat mengetahui apa yang dikeluarkan uangnya untuk pengeluaran pemerintah. Sebaiknya itu dikeluarkan atau tidak uang tersebut untuk pemerintah. Dan kami sebagai tim pemerintah sangat mendukung hal tersebut agar keuangan Indonesia akan jadi lebih baik pastinya. Sebelum ke argumen, izinkan saya memberikan beberapa karakter dalam perdebatan kali ini. Yang pertama yaitu adalah karakter dari bank sentral itu sendiri. Bank Indonesia merupakan bank pengawas atau bank penyuplai keuangan Indonesia yang lebih mengetahui keuangan Indonesia dan juga menjadi pengawas dari transaksi di Indonesia, karena dihuni oleh orang-orang yang mengerti keuangannya. Kan pastinya orang-orang masyarakat, pegawai-pegawai Bank Sentral Indonesia merupakan orang-orang pilihan ya. Jadi
mereka tahu tentang keuangan, terutama keuangan Indonesia yang menjadi tempat kerjanya di bank sentral itu tersebut. Yang kedua yaitu dari karakter pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini sangat banyak, terutama saat-saat ini dilanda pandemi, pasca pandemi, seperti infrastruktur yang terus digenjot, infrastruktur yang terus dilaksanakan terus-menerus, kesehatan, dan juga ekonomi masyarakat pasca pandemi yang harus benar-benar dipulihkan seperti pengeluaran BLT dan sebagainya. Dan hal itu sangat beragam dan juga dari sektor-sektor lainnya. Yang jadi argumen saya, mengapa diawasi oleh Bank Sentral Indonesia merupakan jalan terbaik? Karena mereka mengetahui kondisi keuangan Indonesia secara spesifik. Alasannya adalah mereka dihuni oleh berbagai pakar atau ahli dalam keuangan. Jadi contohnya yaitu ketika orang masuk ingin bekerja di Bank Indonesia, dia itu berasal dari orang-orang pilihan yang paham dengan bidang keuangan. Pastinya dia juga paham dengan masa depan keuangan, apabila layak gak sih keuangan itu atau uang tersebut dikeluarkan, atau perlu kita kasih standar agar keuangannya itu menjadi baik. Maka dari itu perlunya diawasi oleh Bank Sentral. Dan yang kedua, mengapa jika tidak diawasi oleh Bank Sentral akan berdampak buruk? Yaitu alasannya adalah hilangnya berbagai masukan dari berbagai klik. Maksudnya lebih ke terlepas kita mempunyai badan pemeriksa keuangan atau otoritas jasa keuangan yang merupakan pengawas dalam keuangan, Bank Sentral juga sangat berpengaruh dalam hal ini. Karena lebih mengetahui kondisi keuangannya, sehingga masukan-masukan dari berbagai instansi, berbagai pakar itu sangat perlu agar apa yang diputuskan oleh pemerintah itu, untuk apa yang dikeluarkan pemerintah itu benar adanya, seharusnya dikeluarkan atau tidak. Karena hal ini menyangkut keuangan negara pastinya. Jadi kami sebagai tim pemerintah sangat ingin Bank Sentral itu mengawasi batas keuangan atau batas pengeluaran dari pemerintah untuk mengeluarkan anggarannya untuk kemajuan bangsa pastinya. Sekian, terima kasih dan selamat pagi.